Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam channel saya Muhammad Alfi Syahada. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peta. Baiklah, langsung saja kita menuju ke dalam mind mapping yang telah saya rangkum. Let's go. Materi peta. Yang pertama ada pengertian peta. Pengertian peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan di bidang datar. Baik, lanjut yang kedua ada jenis peta. Jenis-jenis peta dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama peta berdasarkan isi, yang kedua peta berdasarkan skala. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu peta berdasarkan isi. Berdasarkan isi atau informasi yang disampaikan, peta dikelompokkan menjadi peta umum dan peta khusus atau yang disebut dengan peta tematik. Yang pertama peta umum. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran permukaan bumi secara umum seperti bentuk morfologi, sungai, gunung, permukiman, jalan, dan unsur-unsur geografis yang lainnya. Yang kedua ada peta khusus atau peta tematik. Peta khusus atau peta tematik adalah peta yang memberikan gambaran yang bersifat khusus atau yang memiliki tema tertentu. Contohnya peta tata guna lahan, peta persebaran penduduk, dan yang lain sebagainya. Lanjut ke jenis peta yang kedua ada jenis peta berdasarkan skala. Berdasarkan besar skalanya, peta dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peta kadaster, yakni peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Umumnya peta yang menggunakan skala ini adalah peta sertifikat tanah. Yang kedua, peta skala besar, yakni peta yang memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000. Peta jenis ini digunakan untuk perencanaan wilayah. Yang ketiga, peta skala sedang, yakni peta yang memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Umumnya, peta ini menggambarkan cakupan wilayah provinsi dan pulau. Yang keempat ada peta skala kecil, yakni peta yang memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Umumnya, peta ini digunakan untuk menggambarkan negara dan region atau kawasan. Yang kelima ada peta skala geografis, yakni peta yang memiliki skala lebih besar dari 1:1 juta. Peta jenis ini menggambarkan benua atau dunia. Kita lanjut yang ketiga ada fungsi peta. Peta memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menunjukkan posisi suatu wilayah di permukaan bumi. 2. Menggambarkan fenomena dan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Yang keempat, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Baik, kita lanjut yang keempat ada proyeksi peta. Penggambaran bentuk muka bumi yang elipsoid ke bidang datar pastinya akan mengalami penyimpangan dari bentuk aslinya. Penyimpangan ini disebut distorsi. Bentuk-bentuk penyimpangan saat menggambarkan bentuk rupa bumi ke bidang datar diantaranya tidak sama luas, tidak sama bentuk, dan tidak sama arah. Sistem proyeksi peta berfungsi untuk mengurangi distorsi tersebut. Ada beberapa jenis proyeksi peta, yaitu proyeksi berdasarkan bidang proyeksi yang digunakan, posisi sumbu simetri bidang proyeksi, kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, dan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Yang pertama, ada proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi. Berdasarkan bidang proyeksi yang digunakan, proyeksi peta dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, proyeksi azimutal atau proyeksi zenital. Proyeksi ini menggunakan bidang datar sebagai proyeksinya. Yang kedua ada proyeksi kerucut. Proyeksi ini menggunakan bidang kerucut sebagai proyeksinya. Yang ketiga ada proyeksi silinder. Proyeksi ini menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Yang kedua ada proyeksi peta berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi. Berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan, jenis proyeksi peta dikelompokkan sebagai berikut. Jenis yang pertama ada proyeksi normal atau polar, yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua ada proyeksi transversal atau
ekuatorial, yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Yang ketiga ada proyeksi miring atau oblik, yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga ada proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada proyeksi tangan atau menyinggung, yaitu ketika posisi bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Yang kedua ada proyeksi sekan atau memotong, yaitu ketika posisi bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Lanjut, yang keempat ada proyeksi berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Jenis-jenis proyeksi berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proyeksi ekidistan. Yang kedua ada proyeksi konform. Yang ketiga ada proyeksi ekuivalen. Baik, lanjut ke mind mappingnya. Yang kelima ada keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang diperlukan dalam membuat peta dan baca peta. Baik, yang pertama ada keterampilan dasar membuat peta. Dalam pembuatan peta kita harus memiliki komponen-komponen utama dalam pembuatan peta. Yang pertama ada peta utama, yang kedua judul peta, yang ketiga garis tepi, yang keempat garis lintang dan garis bujur, 5 orientasi arah atau petunjuk arah, yang keenam skala peta, yang ketujuh simbol peta, yang ke-8 legenda peta, yang ke-9 insert peta, yang 10 sumber dan tahun pembuatan peta. Saat membuat peta perlu diperhatikan juga lettering. Lettering adalah semua tulisan bermakna yang terdapat pada peta. Yang kedua ada keterampilan membaca peta. Membaca peta dapat diartikan sebagai usaha untuk mempelajari atau mengetahui kenampakan yang ada melalui simbol-simbol yang ada di dalam peta. Jenis-jenis simbol yang digunakan dalam peta adalah simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Simbol titik menunjukkan lokasi atau tempat posisi. Simbol garis menunjukkan aliran atau jaringan. Simbol area atau luasan menunjukkan cakupan wilayah. Dengan demikian, pengetahuan tentang simbol-simbol peta tidak cukup untuk membaca peta dengan baik. Perlu ada ketajaman analisis dari pembaca peta dalam menerjemahkan simbol-simbol yang ada dalam peta. Baik, lanjut yang keenam ada interpretasi. Interpretasi peta tidak hanya sekedar membaca peta, tetapi juga menentukan fenomena-fenomena yang ada berdasarkan aspek-aspek yang ada dalam suatu peta. Dalam interpretasi peta diperlukan keterampilan analisis pola dan hubungan antara fenomena atau unsur-unsur geografis yang ada pada dalam peta, yakni ada bentang alam dan bentang sosial budaya. Bentang alam adalah suatu bentang di permukaan bumi tanpa ada pengaruh manusia, misalnya gunung, pesisir, pantai, sungai, dan sedimentasi. Adapun bentang budaya merupakan bentang di permukaan bumi yang telah menerima pengaruh manusia seperti jalan raya, pelabuhan, lahan pertanian, dan lahan perkebunan. Dan yang terakhir ada manfaat peta. Manfaat peta dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi yang pertama ada dalam bidang pertanian. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia berpotensi sebagai petani. Peta dapat dimanfaatkan untuk menentukan wilayah yang sesuai untuk lahan pertanian tertentu. Yang kedua ada pada bidang mitigasi bencana. Dengan menggunakan peta rawan bencana, pemerintah dapat mengurangi risiko bencana alam. Yang ketiga, bidang tata ruang wilayah. Peta berperan penting dalam perencanaan tata ruang wilayah. Pemerintah Indonesia melaksanakan penataan ruang wilayah untuk menentukan pola keruangan seperti ruang lindung, ruang budidaya, dan struktur ruang. Mungkin saya kira cukup sampai di sini presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.